Kompor oli bekas yang ini kita sudah buat api biru. Jadi modelnya seperti ini, sederhana. Untuk kompornya sendiri ini kita pakai bekas tabung kompresor. Untuk ukuran dia 15,5 cm. 15,5. Kalau tingginya kita buat di 13. Untuk bagian kerucut ini sudah bawaan dari kompresor tuh. Bawaan tabung ya, pinggirnya. Kalau misalnya menggunakan pipa, berarti pipa ukuran 5 dm kalau tidak salah. 5 atau 6 dm, kurang tahu ukuran pasti. Terus nanti dipotong-potong begini dan ditekuk supaya bentuknya seperti ini. Kalau ini karena kita dapat bekas kompresor, jadi sudah modelan seperti ini. Kalau untuk dudukan kompor, dudukan tungkunya, kita pakai besi 10 asli. Kita buat seperti ini, melingkar kakinya seperti ini, model sederhana saja. Terus kalau untuk ini, untuk pipa angin ukuran 1 dm. 1 dm. Terus ini kita pakai kipas Toya yang 9.000 atau 13.000 rpm. Jadi ukurannya agak lebih besar. Terus kita bikin dengan besi plat. Kita sesuaikan ukurannya supaya bisa masuk kipas ini. Karena kalau ukuran 1 dm, corong kipas ini juga ukuran 1 dm, jadi tidak bisa dimasuk. Bisa menggunakan plat ini atau dengan sambungan pipa yang plastik, ada dijual di toko untuk masuk yang ukuran 1 dm. Terus untuk pipa saluran oli kita pakai setengah dm. Untuk yang ini satu setengah dm. Corong bisa juga 1 dm, bisa, sesuaikan saja dengan yang ada. Tinggi ini kira-kira 2,5 cm. Di sini kita bikin agak cekung. Di sini kita tekuk besinya supaya olinya tertampung di sini sementara, supaya asap dari pembakaran kompor tidak balik ke atas corong. Nah, untuk tangki olinya seperti ini kita buat pakai pipa holo, besi holo ukuran 10x5. Ini kita kasih baut di sini supaya dia bisa berdiri di atas. Jadi nanti sistemnya dia bongkar pasang. Waktu pada saat kita membersihkan kompor, kita bisa lepas tangkinya seperti ini. Ini pakai baut berapa ya? 17 baut 17. Mur baut 17. Kita buat seperti ini. Kita las di bawah. Las. Terus ini pakai sambungan sok. Sok pipa ukuran setengah dengan keran juga ukuran setengah. Di atas kita las dan kita pakai penutup seperti ini, pakai sok juga yang ukuran 1,5. 1,5 dm. 1 dm. Ukuran 1 dm dan juga dopnya untuk tutupan. Untuk tangki ini bisa disesuaikan saja, sesuai yang bisa dibuat masing-masing kreasinya. Kalau sapunya seperti ini. Ini dikasih plat 3x3 cm, dibuat seperti ini. Tingginya menyesuaikan supaya pas di corong, agak free sedikit biar bisa kelihatan oli.
Jadi kita buat begini, tinggi kita las di sini, las bentuk begini, terus dibor berapa ini, 12 mili kalau tidak 1 mili, 10 mili, bor 10 mili. Supaya tinggal seperti ini, dimasukkan, menggampangkan kita untuk lepas pasang. Tapi dibaut jadi tetap kuat, tidak goyang. Oke. Jadi kalau untuk panjang pipa saluran udara dan ini kisaran 50 cm. Biar tidak terlalu panas proses. Kalau mau besar kecil, oli di jaraknya untuk panasnya aman. Usahakan dia menghadap ke luar ya, jangan ke dalam, biar kalau mau penyetelan oli tidak panas kita kalau di sini. Jadi lebih bagusnya di sini, di luar. Oke, sekarang kembali ke tungkunya. Oke, tadi di sini sudah kan 13 cm. Dia di 13 cm. Lebarnya 15,5. 15,5. Setelah itu ini untuk lubang nozzle. Jadi di bagian bawah kompornya kita buat seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kan nanti dilas pakai plat seukuran tabungnya. Terus nanti kita las bentuk L, siku begini. Terus dilas keliling. Untuk di lubang nozzle-nya di dalam kita pakai double nipple ukuran 1 dim. Double nipple 1 dim supaya nanti bisa masuk ini. Ini pakai shock di dalam double nipple. Nah, setelah itu untuk lubang nozzle-nya, kita pakai pipa ukuran 1 dim. Ya, ini 1 dim. Berarti ini 1,5. Kayaknya 1,5. Iya nih. Oh iya. Ini double nipple dalam ukuran 1,5 dim. Shocknya 1,5 dim. Pipanya 1 dim. Berapa 1,5 inci, 1 dim juga, 1,5 dim, 1,5 dim. Terus untuk panjangnya ini ditambahkan dengan shocknya. Shocknya kan 1, kita potong bagi 2, kita ambil sebagian. Kita ambil yang satunya kan. Dan ini ambil di sini, satunya lagi kita buat tutupan. Satunya kita untuk tutupan tangki oli. Oke. Dan setelah kita potong juga pipa ukuran 1,5 dim sepanjang 7 cm. Jadi pipanya 7 cm. Ini shocknya kita potong setengah. Dari 1 biji shock kita potong setengah, kira-kira dia di ukuran 2 cm. Di ukuran 2 cm. Ukuran 2 cm. Tambah ini 7 cm. Berarti semua panjangnya 9,5. 9,5.
Setelah itu di atasnya kita tutup pakai plat juga. Untuk jarak lubang dari bawah ya, jarak lubang dari bawah kira-kira di sini hampir 3 cm. Ini ya, hampir 3 cm. Hampir 3 cm jarak lubangnya. Terus jarak lubang dari bawah ke lubang kedua 6,5. Terus lubang yang ketiga, tingkat yang ketiga, ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 di 9 cm. 8,5, antara 8,5 dan 9 cm. Di sini 8,7 lah kira-kira. 8,7. Setelah itu dan di atas lubangnya. Nah, dan untuk ini, oke, untuk lubangnya mata bor yang pertama, tingkat pertama, kita pakai ukuran 4 mili. 4 mili sejajar begini, rata, lurus saja dia. 4 mili ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Tinggal dibagi saja, 6 buah. Jaraknya tinggal dibagi 6 buah. Terus yang tingkat kedua, untuk mata bor kita pakai 2 mili. Sama juga dia 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah juga ya. Untuk tingkat ketiga juga sama, masih pakai 2 mili. Jaraknya juga sama, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lubangnya sendiri, yang atas ini tingkat ketiga dengan tingkat pertama sejajar ya, sejajar. Kalau untuk yang kedua dia di antara, lubangnya di antara, di tengah, dia lubangnya di tengah. Yang sebelah yang sejajar ini di tengah. Terus untuk bagian atas, lubang atas dia sejajar dengan lubang di tingkat ketiga ya. Ini sejajar. Ini sejajar. Dia sama juga pakai 2 mili. Kita tidak pakai yang 1,5 mili karena sering patah. Jadi kita pakai yang 2 mili. Tapi ternyata bisa juga pakai yang 2 mili untuk api biru. Dia bisa ya, tidak harus 1,5. Bisa juga 2 mili. Ini ukuran 2 mili. Ini ya teman-teman, kalau ini mata bor 2 mili, ini lebih kecil, mata bor 1,5 mili. Biasanya kebanyakan mereka pakai yang 1,5 mili karena aplikasi kita bornya susah, sering patah. Memang lebih bagusnya pakai dudukan bor yang duduk itu lebih stabil. Kalau pakai bor tangan agak susah, sering patah. Dari kita saja sih, tergantung pemakaian. Kalau harus hati-hati dan teliti. Jadi saya lebih menggunakan yang 2 mili karena bisa sama-sama api biru. Terus di atas jumlah lubangnya ada 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan di tengah. Oke, mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi ini 4 mili, sisanya semuanya 2 mili. Sisanya semua lubang 2 mili. Oke, untuk pembuktian 2 mili bisa bikin api biru. Sekarang kita coba menyalakan kompornya. Oke, kita pasang kembali. Kita masukkan olinya. Masukkan oli di tangkinya sampai penuh. Oke, tutup kembali. Oke, ini juga kita pasang. Belum dibersihkan. Untuk lebih bagusnya, setiap kali kita mau proses menyalakan, kita bersihkan semua kerak-keraknya, kita buang. Oke, ada yang biasa pakai kertas atau tisu dan lain-lain, kita pakainya bensin dicampur oli. Perbandingan mungkin 1 gelas oli dengan setengah bensin, setengah gelas oli, 1 gelas oli, setengah gelas bensin. Langsung kita masukkan ke dalam. Ini posisi belum ada oli ya. Kita umpannya pakai ini aja, oli dicampur bensin. Masukkan agak banyak, gak apa-apa, sebagai umpan awal. Oke. Dia agak sedikit kaget nggak guys? Iya, seperti itu cara menyalakan versi saya. Menyalakan, kita pasang kipas, colokan ke listrik, naikkan volume pelan-pelan. Apinya bisa biru guys. Untuk hasil api bisa biru, walaupun pakai mata bor 2 mili, tapi api masih bisa biru. Menunggu sambil dia panas, kita tes. Kita tes juga panci, tes asap atau tidak. Kalau api biru kan harusnya tidak ada berasap, tidak berasap. Tunggu dia panas dulu. Naikkan volume. Besarkan angin maksudnya. Apinya ya biru kan, dan lebih cepat proses pembakaran kalau kita menggunakan umpan pertamanya. Ini bensin dicampur oli tanpa ada kertas-kertas.
lebih cepat, dan dia mengurangi kerak di dalam kompor. Hasil api biru, dia menyebar nanti tinggi, menyebar ke samping. Tes masak air. Ini bekas makanan hewan. Seperti yang bisa dilihat, apinya biru. Mata bor 2 mili bisa membuat api biru. Tidak selamanya harus 1,5. Biru, guys. Oli belum kita alirkan. Dia sudah panas, terus kita alirkan oli. Menetes. Kita alirkan oli menetes saja, jangan sampai terlalu banyak. Agak cepat sedikit. Ya, seperti itu. Mantap. Oke, bisa dilihat apinya mantap sekali. Kita tes apakah dia bisa melebar ke samping. Semakin lama dia membesar, dia melebar, guys. Bisa dilihat api biru. Bisa biru kan? Seperti itu, mantap. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys. Kompor oli bekas mantap. Cocok untuk masak pakan ternak, masak air. Ya, seperti itulah pengganti alternatif minyak tanah atau gas. Apinya biru kan? Mantap kan? 1 liter oli bisa 2 jaman, 2 jam, 2,5 jam lah. Oke, terima kasih.